Matematika. Jadi kalau kita mau ngajar matematika, ini caranya begitu ya. Maka mungkin seperti itu yang dirasakan anak-anak. Mama nggak bisa bingung. Begitu. Jadi sekali lagi kita munculkan ke kita rasa kita bahwa kita mencintai matematika. Betul. Bahwa kita mencintai matematika. Dimulai dengan semangat ya. Kalau saya tanyakan, apa kabarnya semuanya? Maka jawabnya adalah alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat. Lupa. Coba deh, kalau saya tanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat. Masih mikir? Tak boleh mikir. Karena nanti tiba-tiba kalau saya lihat ada yang ngantuk, akan saya tanya, apa kabar semuanya? Mau saya pikir kalau di sekolah juga begini ke anak-anak ya. Gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu mengajar matematika di rumah juga begitu, meskipun nggak usah teriak-teriak, apa kabar semuanya? Kata semuanya itu keras begitu ya. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah cukup, oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika SDIT Harapan Bunda. Jadi matematika Harbun. Kenapa kita katakan matematika Harbun? Ada berbagai macam versi matematika. Jadi matematika Harbun ini adalah matematika yang berusaha untuk mengakomodir berbagai macam metode dan pendekatan matematika. Jadi nanti ibu nggak usah proses, juga ketika pelatihan pertama kali, waktu itu ada utusan gitu ya dari Harapan Bunda. Alhamdulillah nggak usah teriak-teriak. Waktu itu ada utusan dari Harapan Bunda untuk mengikuti pelatihan matematika gasing. Kebetulan yang menyelenggarakannya adalah UI di Depok. Waktu itu kebetulan kami yang diutus, dan salah satunya adalah merubah mindset. Kalau dulu pembagian dengan apa, Bu? Grafik. Iya. Nah sekarang kita mengenal ternyata pembagian tidak hanya dengan full grafik. Ada berbagai macam versi yang semoga kalau kita sampaikan nanti ini akan membuka paradigma kita bahwa matematika itu nggak ajak caranya. Yang ajak itu adalah, yang ajak apa, Bu? Hasilnya. Caranya, modifikasinya bisa berbagai macam, bisa berbeda-beda, berubah-ubah. Nah ini nanti yang akan kita bedah bersama-sama. Sehingga nanti kalau ibu-ibu mendapatkan, lah saya nggak pernah belajar begitu, saya nggak bisa ngajar lah begitu. Rubah mindsetnya, begitu nggak? Sama lah kayak kita dulu nggak pernah main gadget ya Bu. Zaman dulu cuma SMS-an. Sekarang puas nggak Bu SMS-an? Enggak lah ya Bu. Harus ada WhatsApp wajib. Harus ada IG. Betul nggak Bu? Iya, selfie posting ke IG. Seperti itu pula dengan matematika, berkembang mengikuti pertumbuhan kebutuhan peserta didik kita. Makanya kita mengenal seperti ini. Jadi matematika Harbun itu adalah modifikasi metode gasing dan kurtilas disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Ini nanti bedanya. Begitu, ya Bu. Selanjutnya saya lihat lagi filenya. Nah, mengapa gasing? Nah, ini saya buka dulu. Mengapa gasing? Yang pertama adalah inovasi, tadi pernah saya sampaikan ya, inovasi pembelajaran yang terus berkembang. Yang kedua, fun learning. Fun itu artinya happy, senang. Learning itu belajar. Jadi belajar yang menyenangkan. Kemudian sesuai dengan singkatannya, gasing itu bukan yang buat mainan itu ya Bu? Itu apa nggih? Gasing. Oke. Ini gasing singkatan gampang. Si-nya asyik. Ya Bu. Eng-nya menyenangkan.
Iya, jadi boleh. Saya lupa nggak boleh. Jadi gampang, asik, menyenangkan. Ini sebetulnya ada lagunya kalau di kelas, tapi kalau saya minta ibu-ibu menghafal nanti waktunya nggak cukup. Tahu gundul-gundul pacul ibu-ibu? Coba deh. Gundul-gundul. Lembut-lembut sekali. Lembut semuanya. Nah, ini sekarang dirubah, lagunya sudah ingat, deh? Matematika gampang, asik, menyenangkan. Singkatan gasing. Ulangi lagi. Matematika gampang, asik, menyenangkan. Gampang, asik, menyenangkan. Lagi. Gampang, asik, menyenangkan. Kalau saya ajak nyanyi sampai asar nggak selesai, ya? Intinya seperti itu. Jadi mengajarkan anak itu kita harus menyenangkan. Pusat senang, pusat rasa bahagia itu ada di otak limbik kecil. Jadi itu harus disentuh terlebih dahulu. Sehingga kalau ibu mau mengajak anak untuk belajar matematika, ayo ini jadwalnya matematika, ada tugas kayak itu dikerjakan terlebih dahulu. Nanti bunda nggak enak sama ustazah. Kira-kira pusat bahagia atau tidak yang tersentuh? Enggak, Bu. Mama nanti lah, nanti sih ngapain mah, kan begitu. Ya, karena kita mengajaknya tidak melalui pusat rasa bahagia. Nah, itu yang terpenting ya Ibu. Kita sentuh dulu. Sama halnya dengan anak-anak kalau di sekolah nanti ada banyak lagu yang perlu dikenalkan. Kemudian mengedepankan konkret. Jadi tidak harus langsung kepada simbol-simbol angka. Ini berapa, Bu? Ini langsung materi mengenal bilangan. Jadi mengenal bilangan itu dikenalkan dengan konkret. Ini. Kok sudah pintar? Sudah pegang modulnya ya? Ini 1. Jadi ini konkret. Termasuk di dalamnya Ibu bisa menggunakan berbagai macam benda. Ini 1. Sampaikan kepada anak. Karena angka itu abstrak. Ya. Jadi yang namanya angka itu 0 sampai dengan 9. Ini angka, Bu. Angka 0, angka 1, angka 2 sampai 9 itu abstrak. Jadi itu adalah tanda. Nanti ada lagi bilangan. Kalau bilangan itu 0 sampai dengan tak terhingga 1000 miliar, 1000 miliar ada ya, 100 miliar sekian, 1 triliun, itu namanya bilangan. Jadi biasanya bilangan itu adalah lambang yang terdiri dari 1 atau lebih angka. Itu bilangan. Jadi angka 19 terdiri dari berapa angka? Bilangan 19 terdiri dari berapa angka, Bu? 1 dan 9. Bilangan 50 terdiri dari berapa angka? 5 dan 0. Bukan kosong, nggih. Bukan kosong, bukan 0, tapi 0. Karena 0 itu bermakna di dalam matematika. Nah, ini yang disebut dengan mengedepankan konkret, baru kemudian abstrak. Semua. Sampai nanti kelas 6 ada statistik, itu kita konkret terlebih dahulu, baru kemudian abstrak. Jadi nggak langsung soal-soal begitu. Semuanya konkret, main-main terlebih dahulu. Begitu. Nah, kemudian setelah abstrak baru mencongak. Ya. Tadi pertama apa, Bu, konsepnya? Konkret. Setelah konkret apa? Ayo. Abstrak. Simbol-simbol ya, Bu, angka, bilangan, rumus ini ada di dataran abstrak. Kalau dulu kan kita nggak tahu, pokoknya rumus segi 4 itu adalah panjang kali lebar. Dari mana, Bu, itu panjang kali lebar? Tahu nggak, Bu? Tahu ya. Tapi kalau di anak kita semuanya dibedah. Di gasing itu semuanya dibedah. Sehingga panjang kali lebar, abstrak
dari rumus itu diperoleh oleh anak sendiri setelah mendapatkan beberapa latihan konkret. Ini bedanya dengan kita. Baru kemudian mencolok. Mencolok itu istilahnya kalau di dalam matematika adalah menghafal. Nah, kita dulu biasanya langsung menghafal ya Bu. 2 kali 3 6, 4 kali 2 8, 3 kali 3 9. Begitu. Jadi dulu saya masih ingat kalau mau masuk ke sekolah itu pelajaran matematika, gurunya pasti tanya, masuk. Itu penting. Tahapan ketiga setelah abstrak. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa nggak? Ini logika yang berubah, yang berbeda. Kemudian mengembangkan multiple intelligence, jadi menggunakan berbagai macam fungsi-fungsi kecerdasan. Ada 8 kecerdasan majemuk. Mohon maaf, kalau ibu-ibu anaknya membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk belajar matematika, jangan sedih ya Bu. Karena orang cerdas itu nggak harus pandai sekali matematika. Jadi kemarin kalau ada MIR, kita sudah tahu, oh anak saya memang matlabnya rendah. Fokus di matlab, kita tingkatkan. Tapi dia punya keunikan, kelebihan. Kenapa? Ternyata spasialnya tinggi. Berarti anak pintar atau cerdas gambar. Jadi sekali lagi, ibu-ibu tidak perlu nervous, sedih. Aduh, anak saya sih mau jadi apa? Matematika saja nggak bisa. Seolah-olah yang namanya sukses dalam hidup ini ditentukan oleh itu tidak betul. Dalam logika ini, karena kami belajar dari Profesor Yohanes Surya, itu yang melakukan penelitian tentang bagaimana caranya supaya anak-anak Papua yang zaman dulu 20 tahun yang lalu tidak mencintai matematika menjadi senang dengan pendekatan gasing. Seperti itu. Jadi ini yang harus kita rubah. Tetapi yang penting, anak-anak mempunyai logik berpikir matematika yang memadai. Kenapa kita kedepankan konkret? Kok harus memadai, Us? Apa sebabnya? Karena semua profesi, mohon maaf, dari tukang batu, tukang becak, sampai presiden, itu harus tahu logik matematika. Nanti kalau tukang becak nggak bisa jujur dong. Matematika nggak tahu, masa buka kalkulator gitu nggih. Terus Pak Jokowi kasihan dong kalau dia nggak bisa matematika, nggak bisa baca angka statistik. Itu sekarang corona berapa persen gitu. Jadi semua lapisan masyarakat itu membutuhkan pemahaman yang memadai tentang logik matematika. Ini yang perlu kita bangun, makanya kita kedepankan konkret. Kemudian sistem logika matematika yang berbeda untuk matematika Harpun, matematika gasing. Jadi kalau dulu kita ada penjumlahan, ya Bu, urutannya. Setelah penjumlahan apa Bu? Belajar apa? Pengurangan. Setelah pengurangan apa? Perkalian. Setelah perkalian apa? Ini kita rubah nanti. Disesuaikan dengan urutan berpikir. Apa yang pertama kali? Mengenal bilangan. Ya. Jadi pertama adalah mengenal bilangan. Di dalamnya nanti ada nama-nama bilangan, konkret, nilai tempat, dan sebagainya macamnya. Yang kedua, itu nanti ada yang disebut baru penjumlahan. Ini sudah mau langsung nganterin ya ibu-ibu. Penjumlahan. Yang ketiga, apa kira-kira? Perkalian. Yang ketiga baru perkalian. Ini nanti akan kita pelajari Bu. Perkalian. Baru yang keempat adalah pengurangan. Pengurangan dulu. Setelah pengurangan baru pembagian. Kita urutkan dari logika berpikir. Logik berpikirnya. Mengapa bilangan? Karena semua operasi matematika sampai nanti level tinggi statistik sederhana di kelas 6 itu adalah permainan bilangan. Ya, kalau ibu-ibu kelas 4 apa ya, itu nanti ada pelajaran rumus-rumus bangun datar. Itu nanti ada pakai origami, pakai
kertas dan sebagainya macamnya, kembali lagi juga kepada bilangan seperti itu. Nah, setelah bilangan adalah penjumlahan. Ini operasi paling sederhana adalah penjumlahan. Baru setelah itu perkalian. Mengapa penjumlahan kemudian perkalian? Karena logik dari perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Gitu. Jadi perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Sistematikanya nanti akan kita bahas. Yang penting kita tahu urutannya dulu. Setelah perkalian, kenapa baru pengurangan? Karena pengurangan itu adalah operasi termudah dari bilangan. Baru setelah pengurangan adalah pembagian. Karena pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Pinter. Pembagian adalah pengurangan yang berulang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut kepada bilangan. Kalau sudah, mohon maaf, saya terlalu cepat, betul gitu. Betul gitu. Kalau terlalu cepat, boleh angkat tangan. Slow. Betul gitu. Slowly, nanti saya pelankan. Yang saya karena orang pesisir saya ini, Bu. Orang Batam. Jadi karena orang pesisir, Batam Pekalongan terbiasa bicaranya agak cepat. Jadi nanti mohon kalau ada yang bingung langsung angkat tangan, akan saya ulangi lagi. Itu urutan bakal kubagi, pengenalan bilangan, penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Kemudian hal yang unik yang lainnya, nanti ibu boleh memilih mau pakai cara apa. Yang pertama adalah menghitung dari depan. Menghitungnya dari depan. Kalau dulu kita dari belakang. Dulu waktu di Jakarta, waktu dengan Prof. Yohanes Surya, saya protes. Merubah mindset menghitung dari depan itu sulit, Prof. Begitu. Karena kita sudah puluhan tahun sampai kuliah diajari menghitung dari belakang. Boleh setuju, boleh tidak. Tapi saya dibawa ke logika seperti ini. Ibu, kalau ibu belanja ke supermarket, begitu, ya? Tiba-tiba ibu ambil kaos 150.000. Hitungannya udah besar nih. Kemudian ibu ambil sandal 75.000. Kemudian ibu ambil sepatu 200.000. Kalau ibu mau kasir, ibu hitung dari belakang nggak? Ini begitu. Hitung dari belakang nggak, Bu? Enggak. Estimasinya bagaimana? Dari depan kan? 150, dia kurang lebih 100, berarti 350, tambah 100, berarti kurang lebih 450. Jadi saya akan bayar dengan uang sekian. Artinya, logika matematika secara umum, jika kita menggunakan akurasi estimasi, itu perhitungannya pasti dari depan. Kita belanja juga seperti itu. Capek ini, oh ya kira-kira saya mau bawa uang 75.000 masih kembalian. Kenapa? Karena hitungannya sudah seperti itu dari depan, perkiraannya. Kedekatan atau akurasi estimasi itu adalah perhitungan dari depan. Estimasi awal gitu. Jadi makanya anak-anak yang kuat gitu perhitungan dari depan itu biasanya akan kuat pula perkiraan atau akurasi estimasinya. Nanti stepnya seperti apa nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah menemukan pola. Ada konkret operasi bilangan, ada pengulangan, pola hasil operasi bilangan. Itu semuanya dilakukan berkali-kali latihan itu agar anak menemukan pola. Jadi guru-guru matematika di Hadbu tidak akan mengenalkan seperti ini. Yang penting diingat ya anak-anak, pokoknya kalau 1 dikalikan berapapun bilangan pasti hasilnya bilangan itu sendiri. Kayak kita dulu, Bu. 1 kali 5, 10 kali 1. Nah, dulu kan karena kita berpikirnya seperti
Tapi kalau anak-anak diajak kepada logik berpikirnya, kenapa? 1 dikalikan bilangan maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri adalah kesimpulan. Setelah anak melihat pola. Anak lihat polanya, baru nanti anak akan tahu, oh iya ya, polanya begini. Berarti, itu nanti akan kita pelajari. Terus. Oke, sudah berarti saya akan langsung ke materi bilangan. Sedikit ini tentang mengenal bilangan. Jadi ini secara singkat, karena mengenal bilangan sebetulnya sesuatu yang ketika di TK, kalau anak-anak ibu sekolah taman kanak-kanak, maka pasti akan ada sentra persiapan. Salah satu sentra persiapan itu tujuannya adalah mengenalkan seperti ini selain mengenalkan huruf kepada anak. Jadi anak TK nggak boleh diajari langsung membilang, menjumlah, begitu. Karena ini adalah domainnya, bagiannya SD. Jadi ibu nggak usah bingung, ya Allah anak saya nggak tahu apa-apa bu, betul jumlah saja nggak bisa, baca aja nggak bisa. Itu memang domainnya kurikulum SD. Jadi tidak perlu dipaksakan, begitu ya. Nah ini konkretnya seperti ini. Maka mulai dari sekarang, angka 2 bagaimana bu? Coba angka 2, silakan tunjuk angka 2 semuanya. Pinter, angka 2. Semuanya kok seperti ini, nggak ada yang beda. Ini berapa bu? 2. 1, 2. Ini berapa? 2. Ini berapa? 2. Mulai sekarang kenalkan anak 2 tidak ada ini. Yuk, 2. Betul, ini 2. Ini jempol 2 juga 2. Kelingking 2 juga 2. Mulai sekarang merubah mindset anak kita bahwa 2 tidak hanya ini. Betul nggak? Itu penting. 1. Nah sekarang udah pintar kayaknya. 1 bu. Nah, ada yang begini, ada yang begini. Ya, kalau jari tengah kadang agak gimana gitu ya bu. Jari manis itu 1. Ini konkret. Setelah anak mengenal konkret bilangan dengan tubuhnya sendiri, kenalkan. Mata ada berapa? 2. Jangan tanya rambut ya bu. Kita juga tidak mau. Kemudian kaki ada berapa? Mulut ada berapa? Semuanya anggota badan sudah mengenal, berarti mereka sudah mulai nyaman. Oh, ternyata untuk tahu tubuhku aku perlu matematika. Prinsip ini penting. Jadi jangan langsung mengajak operasi hitung. Karena konkretnya saja anak belum terbangun. Setelah itu baru kemudian dengan benda-benda yang ada di sekitar. Saya katakan apel misalkan. Kalau anak kita suka apel. Kalau anak suka telur, maka pakai telur. Saya pakai gambar, tapi dulu ketika dengan anak saya sendiri pun saya menggunakan berbagai macam barang yang ada di rumah. Ini penting. Anak-anak yang lemah konkretnya ketika memahami matematika, ketika nanti pada kelas tinggi, dia kelas 5, kelas 6, SMP ke atas, dia berbicara atau berpikir tentang soal cerita, ya bu, itu biasanya lemah pemahamannya. Kenapa? Karena konkretnya tidak terbangun. Maka logik konkret anak itu adalah untuk menguatkan cara dia berpikir untuk mencari solusi dari kehidupan dia sehari-hari. Jadi kelihatannya sepele, ya Allah, ya bisa lah, kayak gitu ya anak saya sipil lah, saya begitu. Tingkatkan lagi. Kesulitannya tingkatkan dengan hal-hal yang konkret. Seperti ini, sampai kalau dia suka boneka, maka boneka. Ambil semua boneka. Kalau misalkan dia suka makan, ya kalau sekarang kan zaman era pandemi semuanya mager ya bu, makan.
makan, main. Maka gunakan apa yang disenangi oleh anak. Nah, baru kemudian seperti ini. Menulis nama dan lambang bilangan. Ibu-ibu tidak perlu bikin kolom seperti ini kalau terlalu repot, tinggal pakai kertas biasa saja. Ini ada kalau mobil, misalkan korek api. Ini ada berapa nak korek api bunda? 2. Maka katakan lambang bilangannya ini. Kenalkan ya Bu, lambang bilangannya 2 seperti ini. Ini namanya 2. Nama bilangannya ini. Jadi ada nama bilangan, itu menggunakan bahasa Indonesia kalau Anda yang di rumah pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, tuh kayak gitu ya. Tapi sebaiknya bahasa itu ya bahasa yang dekat ya. Kemudian misalkan bola 8, itu ada bola 8, lambang bilangannya dikenalkan. Begitu. Kemudian nama bilangannya 8. Nanti ibu-ibu bisa bermain dengan kartu. Us nggak punya kartu, kan saya bukan guru, kan pusing kok Us. Masa harus bikin kartu yang bener aja, saya aja pulang udah sore gitu. Okay? Kalau seperti itu bagaimana? Ibu-ibu punya kalender di rumah? Nah, kalau yang tidak punya kalender berarti kata tanggal. Nah, kalau di sekolah kita pakai kartu. Begitu. Jadi dimulai dari angka yang kecil. Oh, ini angkanya besar-besar. Ya, jadi ibu tunjukkan, ini supaya saya cepat ya ibu. Ada kartu bilangan dan kartu nama bilangan. Nanti pelan-pelan. Kalau misalkan tidak punya alat peraganya, boleh pakai kalender, boleh ditulis. Sekali lagi kuatkan konkret anak untuk masa depannya, ya Bu. Jadi misalkan ibu ada tahu 5, ini nak dihitung tahunya ada berapa. Anak sudah bisa membilang. Kalau belum bisa membilang, maka kita bantu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Lambangnya, kalau panjang lambang bilangan, misalkan begitu, atau anak-anak kadang bingung. Lambang bilangan, ibu bilangan saja lupa. Lambang 5 ini. Namanya tulis 5. Kalau anak-anak belum bisa menulis, ibu yang menulis. Itu dibantu anak-anak melakukan seperti itu. Kalau kelas 1 berarti sampai 50 ya Us? 50 atau 100? Sampai 100 ya, tapi 100 nggak masalah. Karena ini belum menghitung, jadi cuma mengkaitkan, mencocokkan antara konkret, lambang bilangan, nama bilangan. Nanti lama-lama, kalau anak-anak sudah terbiasa seperti itu, ibu-ibu tidak perlu mencantumkan objeknya. Ibu-ibu cukup menunjukkan di kalender angka 27. Kalau dia sudah urut, bisa menghafal 1 urut, konkretnya sudah, maka abstrak. Tadi urutannya ya Bu? Setelah konkret, abstrak, menghafal. 1, 2, 3, terus sudah hafal kalender, begitu. Ibu-ibu bisa bikin tabel angka, isinya kotak-kotak angka 1 sampai dengan 50. Itu mudah, untuk anak-anak insya Allah mudah. 1, 2, semua 25, 26, 27. Mereka tinggal, kalau kita bingung, anak kita lupa, 20, angka selanjutnya setelah 7, 28. Setelahnya 29, nanti otomatis dia. Nah, setelah itu, ibu tunjuk secara acak. Oke, tunjuk angka 16, anak bisa tidak? 16. Angka 30 tunjuk. Angka seperti itu. Ini untuk melatih menconah, menghafal. Jadi tingkatan abstrak selanjutnya adalah menconah. Seperti itu. Nah, ini begini Bu, tabelnya. Oke, buat seperti ini, nanti anak-anak boleh suruh menulis, begitu sambil bermain. Kemudian kalau bisa 10 poin. 10 poin dapat apa? Requestnya mau apa nih? Gitu. Buatin atur-atur nanti ya Ma kalau bisa. Oke, agar-agar nggak apa-apa anak-anak. Atau kalau kita nggak mau repot, anak-anak itu kasih jempol itu udah seneng. Ih, jenius.
Jenius siapa? Pinter banget. Kan Anda seneng, Bu? Daripada oke lanjut, coba dong, masa lupa sih, ulangi lagi, kayak gitu. Satu baris bisa nggak ada apresiasi, berikan apresiasi. Saya juga ingat kenapa di SMP SMA, saya SD biasa saja matematika. SMP SMA senang matematika karena gurunya seperti itu. Jawab salah saja, hebat. Kurang tepat ya, dihitung lagi. Guru saya begitu. Jadi hebat, tapi kurang tepat karena udah berproses, Bu. Ya, jadi yang dihargai adalah prosesnya. Masa gitu aja lupa lagi, gitu gampang itu dulu kayak gitu, TK udah bisa. Nah, logik seperti itu akan membuat anak-anak frustasi dengan matematika. Nah, setelah itu adalah nilai tempat. Setelah itu adalah nilai tempat. Untuk nilai tempat, ayah bunda cukup dikatakan kepada anak-anak. Jadi kita sebut angkanya. Kalau satu angka, maka ini menempati nilai satuan. Kenapa satuan? Karena dia sendiri, nggak ada teman. Apakah begitu? Dia sendiri. Nah, kalau angkanya sendirian nggak punya teman di belakang, di depan, itu berarti dia sendiri. Cuma satu. Maka namanya satuan. Kalau dia punya teman gimana, Bun? Misal, nah dia punya teman, berarti yang di belakang adalah satuan. Ini dibaca berapa? 12. Ini puluhan. Kalau anak-anak bingung tambah lagi 27. Kalau ada angka atau sebutan puluhnya, maka namanya puluhan. Prinsipnya seperti itu. Atau dua angka, bilangan dua angka, maka yang di belakang, pelan-pelan ya Bu, satuan, bilangan angka yang di depan namanya puluhan. Ada juga yang punya dua teman, sampaikan begitu. Jadi ke anak-anak sekali lagi limbiknya diproses, rasa bahagia. Kalau anak-anak belum paham tidak mengapa, karena langkah anak untuk memahami sesuatu itu berbeda-beda. Ada yang sekali langsung cling, ini mah, puluhan mah, satuan mah, ini mah, begitu. Ada yang satuan ya mah, ya bukanlah, apa puluhan mah, iya. Ada kan yang begitu gitu, betul. Jangan sedih, cuma prosesnya yang berbeda. Langkahnya ya berbeda, ada yang lebih cepat, ada yang butuh pengulangan. Jangan bilang lambat, butuh pengulangan, butuh proses lebih panjang, karena lambat itu konotasinya negatif. Ya, nanti ada lagi 300, bukan, kelas 1 belum mengenal angka seperti ini. Misalkan 125, 100, ada kata ratus. Ini adalah 3 angka paling depan dari satu bilangan, berarti namanya ratus. Yang kedua 20, ada kata puluh, maka namanya puluh. Yang terakhir 5. Seperti itu, diulang-ulang sampai anak mempunyai pemahaman yang baik tentang nilai tempat. Dulu saya 3 tahun mengajar kelas 1 pakai kardus ibu-ibu. Saya dulu ada kardus atau ada kursi. Ada kursi, saya beri nama satuan, puluhan, ratusan. Anak-anak saya sebar, saya kasih kartu, gitu ya. Kartu 0 sampai dengan 9, begitu. Nanti siapa yang cepat-cepatan duduk, yang betul silahkan. Satu anak hanya duduk di satu kursi, atau boleh juga pakai kardus. 195, yang pegang angka 1 dia akan duduk di kursi ratusan. Yang pegang angka 9 dia akan duduk di puluhan. Itu bermainnya seperti itu untuk anak-anak kinestetik dan natural. Ada kan? Dirinya dilihat ya Bu, dingin. Kalau anak-anak punya kecerdasan kinestetik dan natural,
belajar matematika duduk setengah jam. Stres Ibu. Kakinya begini-begini aja. Udah lah. Nah, udah sih Mama. Itu ya Mak. Dia kinestetik. Dia mau bergerak. Dia natural, dia nggak mau di ruang tertutup. Maka kita fasilitasi. Kalau di sekolah, biasanya ada pelajaran matematika, ada yang bermain di luar. Jadi yang mengambil batu, menghitung daun, seperti itu. Mengantisipasi anak-anak natural. Jadi kalau Ibu mengatakan, anak saya nggak suka matematika kok Us, mungkin metodenya yang kurang sesuai. Saya tidak katakan kurang tepat, kurang sesuai. Jadi disesuaikan. Oke. Nah selanjutnya setelah itu konkret sudah tahu, nama bilangan sudah tahu, nilai tempat sudah tahu. Nah penjumlahan sekarang. Saya akan langsung ke penjumlahan. Penjumlahan yang pertama adalah yang perlu kita kenalkan tentang konkret penjumlahan. Konkret penjumlahan itu adalah menjumlah bilangan atau menambah satu bilangan dengan bilangan yang lain. Contoh, ayat Bunda harus pakai contoh. Ada batu. Ada batu G, ada batu, ada kartu. Kalau mau mudah bisa menggunakan tubuh kita sendiri, tubuh anak sendiri. 2, mana tangannya 2? 2, menunjuk 2. Ditambah 2, ditambah itu berarti menjadi lebih banyak. Coba dihitung berapa? Mereka menghitung pelan-pelan ya Bu. Kalau ada yang nenek sudah 4 gitu, pintar, tidak masalah. Tapi ada yang perlu proses menghitung, biarkan menghitung proses. Jangan sampai kita katakan, ya Allah gitu aja anak SD nggak bisa kok Nak. Adik itu udah bisa itu Nak. Oke? Dalam matematika perlu kita ingat limbik yang perlu kita aktifasi. Jangan batang otak. Batang otak itu nanti bisa mengeras. Anak temperamennya juga mengeras. Batang otak itu kalau anak merasa dipermalukan, diintimidasi, diuji, coba bisa enggak? Bunda mau tanya, itu batang otaknya yang respon Bu. Bunda kok lupa ya? 2 tambah 2 berapa ya Kak? Itu limbiknya yang bekerja, karena dia ingin membantu. Ngeten nggih? Jadi kerja otak mana Bu? Limbik, pusat bahagia. Ini yang kita sentuh ketika belajar matematika. Setelah gunakan tangan, gunakan benda. Yang pertama kali ibu-ibu harus ingat adalah penjumlahan angka 1 atau 0 sampai dengan 5 dengan jumlah maksimal 5. Jadi stepnya yang pertama langkahnya adalah 5 terlebih dahulu. 1 ditambah 1 pakai konkret. 2 mah. Oke, anak bisa lanjut lagi. 1 tambah 2. Jangan buru-buru bervariasi angkanya. Bisa 1 tambah 3. 1 tambah 4. Begitu. Nanti ibu tulis 1 tambah seperti di latihan modulnya seperti itu. 1 ditambah 1, 1 tambah 2. Selanjutnya ibu balik. 2 tambah 1 gitu. 2 mah 3 tambah 1 4. 1 tambah 1 4 tambah 1. Nanti anak akan membandingkan pola itu. Kok sama mah yang kiri sama yang kanan? Iya, begitu. Jadi 2 bilangan kalau dijumlah itu ada sifat pertukaran begitu ya. Itu hasilnya sama. Penjumlahan 2 bilangan yang sama, tukar tempatnya, hasilnya tetap sama. Jadi seperti itu sampai anak-anak hafal. Jangan beralih ke penjumlahan 10. Jika penjumlahan hasil maksimal 5, anak belum hafal. Kalau ibu lihat, aduh tapi kan ini PR-nya, begitu ya. PR-nya boleh dibantu, tapi pencapaiannya harus diurutkan seperti itu. Sampai dia abstrak, sampai mencongak.
dia main, Kak 3 tambah 2, 5, 2 tambah 2, 4, itu berarti pencongaknya sudah hidup. Sampai seperti itu ya Bu? Oke. Baru setelah itu penjumlahan selanjutnya. Setelah 5, 6. Sama prinsipnya. Berapapun hasilnya, berapapun prosesnya, yang penting hasilnya 6. Nanti 7, 8, 9, sama seperti itu. Dan yang terakhir adalah penjumlahan 10. Penjumlahan dengan hasil 10. Jadi kalau 9 pakai tangan boleh, 3 ditambah 6. 9 mah pinter. Angka 9 bagaimana, Dek? Gitu, nggih? Lanjut 10. Nah, khusus untuk 10 ibu-ibu bisa tulis semua penjumlahan 10. Tapi ini sebetulnya ada yang bisa memudahkan kita supaya anak cepat berhitung penjumlahan 10, yaitu menggunakan pasangan. Saya agak lebih cepat saja. Pasangan 10. Jadi apa disebut dengan pasangan 10? Iya, semua bilangan yang kalau dijumlah hasilnya 10. Ini ada lagunya supaya ibu mudah. Jangan lupa lagu itu untuk membantu mencongak. Jadi jangan buru-buru, ayo kita hitung penjumlahan 10, nyanyi nak. Konkretnya belum, pelan-pelan Bunda. Jadi konkret terlebih dahulu. Setelah konkret seperti tadi, urutan dari penjumlahan 1 sampai dengan 5, baru kita kepada abstrak angkanya, mencongaknya pakai lagu. Ini ada lagu. Jadi ada, kayaknya saya ada di sini. Tahu kan Bu? Tahu ya Bu? Nah, seperti ini. Kalau ada yang bingung, angkat tangan ya Bu. Karena penjumlahan 10, penjumlahan dengan hasil 10 ini adalah kunci untuk melakukan operasi hitungan yang lain. Nanti ada pengurangan, ada konsep awalnya adalah di penjumlahan dengan hasil 10. Kita sebut dengan pasangan 10. Ya. Ya, saya bebas bergerak. Karena saya sebetulnya kinestetik, Bu. Gitu ya. Nah, silakan dilihat dari depan. 1 dan 9 hasilnya insya Allah sudah jelas, nggih? 2 dan 8 untuk pasangannya. Ibu tinggal ingat saja depannya. S, S, D, D, T, T, E, E, L, L. Semua jumlah 10. Ini ada lagunya. Sebentar, saya nggak lupa. S, oh, itu 8, T3 dan 7, EE 4 dan 6, LL 5 dan 5, semua jumlah 10, SS, DD, TT, EEL. tutup saja ya. Pinter. Betul, lagunya seperti itu. Tetapi ada yang perlu dilengkapi, yaitu menggunakan konkret. Ya Bu? SS 19, DD 28, TT 3 dan 7, EE 4 dan 6, LL 5 dan 5, semua jumlah 10, SS, DD, TT, EE, LL, pakai tangan. Supaya untuk membantu konkret anak-anak. Boleh seperti ini boleh, ya. Atau kalau misalkan dari 1 terus 9, 2 terus 8, ini juga boleh. Jadi anak-anak tinggal segini. Gitu. Oke. Sekarang nyanyi lagi penuh semangat menggunakan tangan. Tangannya di atas meja. Ya, kalau kita mau ngajak anak supaya anak cinta matematika, kita juga harus seperti ini. Pokoknya, ada PR matematika. Yes, aku mau ngajarin anak.
Itu gitu Bu. Tahu nggak nak, hari ini PR matematika alhamdulillah itu bisa enggak? Itu anaknya pasti senang matematika Bu. Oke, semangat kita mulai lagi. Coba lagu pasangan 10. 1, 2, 3. SS 19, DD 28, TT 3 dan 7, EE 4 dan 6, LL 5 dan 5, semua jumlah 10. SS, DD, TT, EE, LL. Oke, lanjut ya. Nah, setelah itu kita akan pada latihan penjumlahan seperti ini. Jadi kalau anak mengatakan kita katakan 3 ditambah berapa supaya ada 10. Ingat pasangannya. Apa kalau sebelum ini berarti ada 3. Semua penjumlahan 10 kita tulis 3 ditambah 7 sama dengan 10. 8 ditambah 2. Enak lihat konkretnya. Baru ke abstrak. Nah itu aja seperti ini Bu. Jadi latihannya untuk pasangan begini ya Bu. Seperti ini di modul insya Allah ada. Nah setelah itu baru kemudian. Jadi ketika anak belajar tentang abstrak dan mencongat, semakin banyak latihan itu semakin baik. Saya tanyakan dulu, ada seperti ini nggak Ustaz aku? Oh belum. Skip ya. Iya Bu, tenang saja. Oh sebegitu Bos. Nah selanjutnya ini kita akan beralih kepada masih penjumlahan. Setelah penjumlahan 10, penjumlahan berikutnya adalah penjumlahan 2 bilangan dengan 1 bilangan. Bilangan 1 angka. Bilangan 2 angka dan bilangan 1 angka. Penjumlahan 2 bilangan dua angka dan 1 angka. Ingat tadi konsep penjumlahannya dari depan atau dari belakang Bu? Dari depan. Jadi misalkan kita awali dari yang tidak menyimpan supaya anak muda. Katakan kepada anak kita, ini angka berapa nak? 11. 11 ditambah 5. Jangan lupa, meskipun ini mudah, mulai dari depan. Ya, mulai dari depan. Ditulis dulu mana puluhannya. Ini Bun, kan punya teman tadi. Puluhan, pindah dulu puluhan di sini. Setelah itu baru dijumlah satuannya. Satuan punya satuan. Anak pakai konkret, nggak apa-apa. Kalau sudah abstrak 6, tulis 6. Seperti ini seterusnya sampai ke semua bilangan yang tidak menyimpan. Oke, 25 ditambah 1, 52 ditambah 2. Ini gampang ya Bun. Ternyata 54. Gitu ya Bu. Terus sampai anak paham dengan 2 angka, bilangan 2 angka dan bilangan 1 angka. Setelah seperti ini paham, baru kemudian beranjak ke berikutnya. Sebetulnya ada pelajaran menggunakan warna juga, kartu warna. Jadi kalau di buku modul, kalau puluhan warnanya hitam, kalau satuan warnanya putih. Ya Bu. Jadi kalau ada 1 kartu hitam dan 2 kartu putih, maka namanya 12. Begitu. Kalau ada 2 kartu hitam, 3 kartu putih, namanya 20. Itu untuk membantu anak di konkret seperti itu. Kalau kadang-kadang anak untuk langsung ke abstrak masih berpikir menghitungnya terlalu panjang. Kan nggak mungkin pakai jari terus pinjam jari ibunya, gitu nih. Nggak bisa, kurang bunda, pinjam jari, gitu. Maka menggunakan kartu. Nah setelah itu maka kita akan langsung kepada ibu-ibu bisa langsung penjumlahan 2 bilangan dengan 2 bilangan dengan 2 bilangan masing-masing 2 angka, tapi tidak menyimpan. Bisa seperti itu.
atau bisa urutan modul juga, nggak masalah. Tapi ini yang mudah dulu. Ya. Penjumlahan dua bilangan, masing-masing dua angka. Jadi contohnya tidak menyimpan. 12 ditambah 21. Kita mulai dari depan ya nak. Lihat puluhannya. Depan dengan depan, belakang dengan belakang. Puluhan temannya puluhan, satuan temannya satuan. Dedek masih SD, misalkan begitu. Berteman dengan teman-teman SD. Kalau dengan yang mahasiswa kan terlalu jauh ya umurnya. Bilangan juga seperti itu. Bisa diterangkan begitu, Ibu. Nah, kemudian baru dijumlah pakai garis begini. Tapi nanti kalau anak sudah mahir, Ibu itu tidak perlu menulis garis. Garis ini cuma untuk membantu logik berpikir. 1 puluhan ditambah 2 puluhan sama dengan 3 puluhan. Tadi kita sudah mengenal nilai tempat. Anak-anak sudah bermain nilai tempat sambil lari-lari, berarti dia bisa. Kemudian 2 satuan ditambah 1 satuan sama dengan hasilnya 3. Berapa berarti ini nak? 33. Seperti ini sampai 51 ditambah 12. Ingat teman-teman, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Sejumlah maksimal bilangannya adalah dari nama bilangan yang sudah dia hafal. Kalau anak kita baru menghafal sampai 40, jangan terburu-buru sampai 100. Jadi cukup 12 ditambah 31, misalkan begitu. Ya, Bu? Sesuaikan dengan kebutuhan anak. Setelah ini baru menyimpan. Saya hapus ya. Ini insya Allah di modul sudah ada semuanya. Nah, penjumlahan menyimpan yang pertama adalah penjumlahan dua bilangan, dua angka dan satu angka menyimpan. Contoh, misalkan seperti ini Ibu. 17 ditambah 4. 17 ditambah 4, Ibu pakai kartu dulu boleh. Satu kartu dan 7. Kalau di sekolah begitu Bu. Satu kartu hitam, 7 kartu putih. Kemudian baru ditambah 4 kartu putih. Kita hitung dari depan dulu. Berarti dari mana Bu? Puluhan. Tinggal dipindah. Berarti berapa hasilnya Ibu? Puluhannya ditulis dulu. 1 puluhan. 1. Baru kemudian kita jumlahkan satuannya. 7 ditambah 4. Kalau anak-anak bingung, ingat T. Pasangan 10. T. Begitu ya. Berarti 7 ini karena 3, 4 lebih dari 3. Berarti pasti hasilnya lebih dari 10. Kalau pakai kartu, Ibu lebih jelas. Nah, hasilnya 10 ini hasilnya berapa berarti nah? Kontet 7 dan 3. Lalu juga diingatkan lagi, berarti sisa 1 Bun. 4 karena pasangannya 3, sisa 1. Atau kalau anak-anak masih butuh konkret, maka ibu-ibu hitung, anak biarkan menghitung. 1, 2, 3, 4, 11. Hasilnya tahu dia 11. Kalau ibu pakai kartu berarti kan 7 kartu putih. Ini untuk anak-anak yang butuh logik lebih dalam, pelan-pelan saja ya Bunda. Pakai kartu seperti ini. 6, 7 ditambah 4. Jadi 4, 7 ini pasangan dari 7 adalah 3. Maka 3 kartu ini akan berteman dengan 7 untuk membentuk pasangannya 10. Lebihnya ada 1. Di sini berarti ada 1. 10-nya kan di sini ya Bu. 1. Tapi karena puluhan dipindah nilainya di depan. Sehingga jumlahnya adalah
Ibu. Kemudian kita jumlah satuannya berapa hasilnya? LL pasangannya hasilnya 10. 10 ketika ditulis di satuan tidak bisa karena angkanya hanya 1. Jika ada 2 angka berarti dia berteman dengan yang di depan puluhan. 1 nolnya di bawah. Jadi hasilnya tulis pindah, ini cuma 2 langkah. 2 yang ini dipindah, nah 0 seperti itu. Jadi ini menjumlah dari depan. 28 ditambah 6 sama juga 20-an, tulis di depan. 8 ditambah 6, kalau anak ingin menghitung konkret biarkan. Kalau anak pakai logik dengan pasangan tidak mengapa. 8 kan pasangannya 2, berarti yang 6 seperti tadi sudah diambil oleh pasangannya, jadi 10. Sisanya berapa tadi di kotak-kotaknya? 4. Jadi 34. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, kalau anak-anak sudah seperti ini, penjumlahan 2 bilangan dengan 2 bilangan masing-masing 2 angka. Kalau anak-anak sudah tahu seperti ini, lari ke latihan ya Bapak Ibu. Karena latihan itu adalah untuk abstrak. Oh, ada bingung. Untuk perangkat itu misalnya, itu kan penambahan ya. Nah, tadi kan tetap ada sisa kan Mas ya. Misalnya 8 tambah 6 kan punya 14 kan. Nah, untuk terangkan ke anak biar dia ingat banget gitu. Kenapa sih lu mesti pengulangan tadi? Gitu kan. Oh, sisa pertanyaannya tuh gimana bagus. Oh iya. Kalau seperti itu berarti Ibu bisa menggunakan penjumlahan konkret saja. Langsung tangan ya? Langsung. Bisa lagi karena kita udah nulis puluhan kan tadi itu kan. Iya. Nah, jadi seperti ini gimana Bu? Menerangkan ke anak. Misal ya Ibu yang seperti ini. 17 ditambah 4. Seperti itu. Langkahnya satu persatu terlebih dahulu. Berarti yang satu ini kan harusnya 0 ya Bu. Di sini 0 ya. Nah, anak-anak bisa ditambah. Di depan angka 4 itu sebetulnya ada angka 0. Kalau mau dibilang. Tapi angka 0 di suatu bilangan jika terletak di depan tidak ditulis. Tapi kalau saya terangkan itu malah bingung kayak. Misalkan begitu. Kalau di modul begitu. Jadi nanti misalkan Ibu bisa ini ya 0. Sehingga hasilnya tulis 10 ditambah 0. Ini kalau mau cara panjang, tapi kan lebih panjang Ibu. Anak lebih bingung. Makanya lebih baik yang seperti ini tidak menghafal. Nanti Ibu dengan konkret. Ya. 50-an 17 ditambah dengan 4. Satunya nilainya berapa? Puluhan. Ini ada 2 nilai ya. Satu nilai puluhan, satu nilai satuan. Yang puluhan diletakkan di depan. Lebih paham begini Bu? Oke. Pakai begini tidak mengapa. Jadi nilai tempatnya ditulis dulu. Oke. Sekarang sepakati seperti ini saja, nggih? Oke. Kalau matematika yang penting hasilnya, Bu. Caranya terserah. Oke. Kemudian 7 ditambah 4, anak pakai konkret tidak mengapa. Iya, 7 ditambah 4 hasilnya berapa? 11. Berarti ada, kalau anak masih bingung angka 11, tuliskan 11 1 puluhan 1 satuan. Puluhan letakkan di satuan di sama dengan 21. Lebih enak seperti ini? Oke, berarti caranya seperti ini ya saja nanti. Bu, seandainya ya, Oke. anak saya udah bilang 17 di sini Bu. 4
ya. Tidak Dia mengapa. ambil apa yang lebih cepat gitu. Nggak masalah. Boleh. Sebenarnya kan Oke, lagi sama. memang sama. Iya. Lagi sama. Oke. Prosesnya terus. Iya. Ruwet gitu kan jadi. Oke. Kalau mau tidak cukup gitu. Nggak apa-apa Bunda. Nggak Oh, apa-apa. nggak apa-apa. Jadi 12 ditambah 9, 12 ditaruh di kepala. 12. Itu juga tidak masalah. Oke, kalau mau seperti itu tidak mengapa. Nanti berarti konkret pasangannya diulang lagi ketika penjumlahan sudah kelas 2, kelas semester begitu, oke? Karena pasangan itu memang penting. Tapi kalau anak-anak kadang membutuhkan logik yang lebih sesuai dengan kebutuhan dia menghitung, tidak mengapa seperti itu. Jadi 19 ditambah 3, 19 taruh di kepala tambah 3, 20, 21, 22. Berarti dia masih konkret, Bu. Nggak masalah. Jangan buru-buru ke abstrak. Hasilnya berapa, Nak? Tadi kalau Ibu mau mudah seperti ini, boleh. 17 taruh di kepala ditambah 4. Oke, berarti tahapan Amanda konkret. Buatkan lagi konkretnya, tidak mengapa. Jangan buru-buru pasangan, ayo pindah pasangan. Belum. Oke, iya, belum. Boleh seperti itu. Berarti langsung nanti ketemu. Jangan lupa tulis seperti ini supaya anak ingat puluhan dan satuan. Terus berarti hasilnya 20. Sampai di sini sama semua. Boleh dilanjut? Oke. Selanjutnya adalah bilangan 2 angka dengan bilangan 2 angka 1 menyimpang. Caranya sama prinsipnya, Bunda. Jadi 16 ditambah 25 seperti ini. Maka kita tulis, ingat ada bilangan 2 angka, berarti ada puluhan, ada 1. Kadang-kadang ada ustazah atau ustaz juga yang nggak pakai satuan puluhan, tidak mengapa. Karena anak-anak sudah otomatis untuk beberapa kali latihan, oh ya yang di depan pasti puluhan, yang di belakang 1. Tidak mengapa. Tapi kalau untuk mengingatkan anak tidak mengapa juga ini. Puluhan ditambah puluhan yang di depan, kalau mau mudah yang di depan ditambah dengan yang di depan. Itu nggak, Bu? Paham? Cius, paham? Tidak akan saya lanjutkan ke kalian kalau ini belum clear. Oke, clear dulu nih, clear dulu semuanya. Enggak, pelan-pelan aja. Insya Allah, ini kan karena saya ke orang tua ya, Bu. Jadi saya lebih tek begitu. Karena untuk belajar seperti ini, anak itu sampai beberapa kali pertemuan. Jadi tidak dengan seperti kita yang 1,5 jam harus 3 bab besar selesai. Begitu, deh. Bakal aku bagi selesai. Kalau anak-anak penjumlahan saja itu bisa berpekan-pekan. Bilangan itu bisa 1 pekan, bahkan gimana Ustaz? Ya, ya, tidak mengapa, nggak apa-apa. Jadi prinsipnya ayah bunda mau mengajak, lah saya nggak mau gitulah, pusing, saya mau kayak saya aja, tidak mengapa. Mana yang sekiranya menurut bunda itu lebih mudah dipahami, tapi untuk kami memang mengenalkan dengan cara seperti ini, begitu. Terkadang juga ustaz-ustazah menyampaikan, Us, aku mau hitung dari sini, boleh? Boleh. Tidak mengapa, tidak masalah. Cuma memang modul yang kita buat adalah modul casing, karena kita tidak sekedar tujuan jangka pendek supaya anak tahu operasi, tidak hanya begitu. Tidak hanya itu. Tapi kita ingin tahu anak nanti akurasi di dalam perhitungan, begitu Ibu.
kemudian pandai melakukan estimasi dalam kehidupan nyata, seperti itu. Nah, ini stepnya kan berbeda-beda masing-masing anak. Kalau dia ingin konkret sama dengan yang diajarkan di rumah, tidak mengapa juga. Nanti kalau sudah, semoga cepat masuk ya Bu. Kalau sudah masuk, nanti akan dikuatkan bersama dengan ustaz-ustaznya. Karena yang penting adalah pemahaman konkretnya. Jadi tidak langsung angka. Konkretnya yang penting kalau di dalam matematika gampang, asik, menyenangkan. Ngeten nggih Bunda? Tidak masalah. Nah, selanjutnya kalau seperti ini, puluhan ditambah puluhan. Ya, nggak perlu coret-coret kok nanti bingung, gitu nggih. Tinggal tulis nanti tulis di depan. Selanjutnya yang belakang 6 ditambah 5. Pakai konkret kalau anak masih bingung. Boleh jari, boleh menyimpan, boleh dengan batu, boleh dengan stik es krim. Gitu. 11 pun. 11, tulis coba 11. Ada 2 angka, yang satu di depan puluhan, yang satu satuan. Puluhan berteman dengan puluhan, maka tulis 1, 1 sama dengan 4. Pelan-pelan saja. Ada yang masih bingung lagi? Kalau tidak, boleh saya mencoba ayah Bunda menghitung, tapi dengan cara seperti ini, nggih. Jangan stres, ya. Boleh pakai konkret. Ada jari kaki, ada jari. Bercanda ya Bu, bercanda. Karena kalau belajar matematika, bibirnya tidak geser ke kanan dan ke kiri, nggak nyantol, begitu ya. Jadi kita harus bahagia. Jangan buru-buru nulis dulu, nggih. Sekali lagi, caranya dengan seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, kita lakukan. Mau berapa latihannya, Bu? Mau berapa? 3 saja ya? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, caranya dengan seperti tadi. Supaya ibu terbiasa. Nyun sewu, saya izin keliling. Bu, nanti ada yang stepnya perlu dibantu. 18 ditambah 3, 27 ditambah 16, 34 tambah 19 tambah 19, 5. Puluhan terlebih dahulu dijumlah dengan puluhan. Puluhan adalah yang terdepan. Selanjutnya satuan ditambah dengan satuan.